pijit lagi yuk jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz, lagi sholat, tiba-tiba nguap. Oh begitu, terus kayak dia mau nutup mulutnya gitu. Atau lagi sholat tiba-tiba, waduh mau bersin nih gitu kan. Oh gimana ya cara nutupnya nih? Kanan kiri ada orang, nah itu nambah gerakan sholat yang ngebatalin apa enggak tuh? Tahu nggak kalau Ustadz Maulana. Habib, kalau Sony tanya itu ekspresinya ya sinetron banget. Sinetron banget. Iya gimana Ustadz Maulana? Baik, Silakan. izin Ustaz Habib, maaf, Masya Allah, tabarakallah. Nah buat kita semua menarik sekali karena ini adalah keseharian yang terjadi dalam salat kita. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada diri kita. Contoh menguap dan bersin. Kalau berbicara tentang menguap, ini dalam salat sebaiknya ditahan. Sebaiknya ditahan. Menguap itu bagaimana caranya ditahan? Karena kenapa? Karena itu sungguh setan masuk. Setan yang masuk ya. Jadi artinya apa? Ini saya punya guru, Allah yarham Andre Guruta Nasir Sunnah Kiai Haji Muhammad Nur. Itu nama saya juga karena nama saya namanya beliau diambil untuk nama saya. Itu berapa guru saya langsung menceritakan, Allah yarham Andre Guruta pendiri Pondok Pesantren Al-Mahdah. Saya katanya beliau tidak pernah kami murid-muridnya melihat guru kami menguap. Itu kelebihannya guru Andre Guruta Nasir Sunnah Kiai Muhammad Nur. Tidak pernah murid-muridnya dari sekian orang, tidak ada satupun orang yang pernah melihat guru tak menguap. Kebayang enggak itu? Nah, jadi tahan. Bagaimana kalau menguap dalam salat? Maka menguap dalam salat, kalau harus menutup mulut, saya izin membuka, saya agak jauh dari teman-teman. Ya. Menguap itu harus menutup mulut, berusaha dengan menutup mulutnya atau pakai tangan. Ini bagusnya kalau tangan, sebaiknya tangan kiri ya. Gini. Atau begini boleh. Ya, tapi paling amannya begini. Dan tangan kanan. Bahaya kalau tangan kanan, nanti salaman sama orang. Iya, aduh. Ya, jadi sebaiknya menguap itu pakai tangan kiri. Dan menahan supaya mulut tidak terbuka. Menahan supaya mulut tidak terbuka. Karena ini bahaya. Ketika kita menguap, keisap kita. Kesedot. Kita itu candaan kita di pesantren dulu. Kalau ada teman-teman menguap, kita langsung. Iya benar. Waktu kecil juga gitu, betul. Oh kecil gitu. Iya. Gitu. Jadi, dan ingat menguap itu bisa jadi membuat orang ikut juga menguap. Coba kalau satu nular, satu menguap pasti ikut menguap. Apalagi jangan sampai menguap sampai mengeluarkan suara. Saya contohkan. Nah itu jangan. Kalau perlu tidak ada yang tahu kalau kita menguap. Apalagi kalau apalagi bersin. Justru bersin itu bagus. Justru bersin itu bagus. Karena bersin itu menolak virus, menolak penyakit yang akan masuk padanya. Orang yang sakit kepala tiba-tiba, keenakan saya ya. Tapi biarlah masih mau praktek lagi. Iya kan bersin nih kalau sebelahnya ada orang apalagi tuh gimana Nah tuh. kalau bersin sebaiknya membaca suku pujian. Nah kalau puji-pujian itu boleh enggak dalam salat? Jawabannya boleh. Karena dalam posisi tapi jangan terlalu gede. Sino, alhamdulillah dijawab. Ya Allah, ya Allah. Jadi sebaiknya tidak mengapa dia mengucapkan amdalah baik di luar salat termasuk di dalam salat. Itu aman karena termasuk memuji Allah. Sekali lagi termasuk memuji Allah tapi jangan sampai kita saling balas membalas. Kalau gerakan itu ditutup itu bagus pertanyaannya bagus. Gimana kalau dia menutup pakai tangan? Jawabannya boleh. Boleh. Karena memang disunahkan. Disunahkan untuk hasyina gitu. Karena maaf ya jangan sampai juga menularkan apalagi ini sekarang kan zaman Covid. Nah, jadi enaknya itu bersin itu Nabi menyukai bersin. Nah, Nabi menyukai bersin. Makanya kenapa bersin itu? Karena sekali lagi menolak virus yang masuk pada diri kita ataupun penyakit sehingga kita aman. Nah, jadi jangan sampai
paling tidak enak itu kalau kita nggak jadi bersin. Iya, rasanya nggak Sakit enak hati benar. ini kalau tidak jadi bersin. Sakit hati? Sakit hati, kalau saya sakit hati. Oh ya Allah. Saya apa sih ini ya? Kan kadang-kadang kita mau bersihin tiba-tiba dilihat orang nggak Iya, jadi. Gitu. Oh kalau Ustadz Maulana sakit hati kalau nggak jadi bersin ya Allah. Itu adalah sesuatu anugerah. Menurut saya sih anugerah. Kenapa? Sesuatu yang membahayakan masuk pada diri kita tapi tertolak dengan adanya bersih. Ustadz Maulana baperan ih. Baperan ya? Sakit Nggak jadi hati bersin dong, aja ya, sakit dibersihin. hati ya? Sakit hati saya kalau Serem udah jadi. banget nih. Ustadz Maulana berarti kalau misalnya mau bersin ditutup nggak ngebatalin sholat ya? Enggak batalin. Nggak apa-apa ya, Iya. nguap juga nggak apa-apa ya Ustadz ya. Karena Baik. demi kebaikan orang ya. Demi buat- kebaikan buat orang lain ya. juga. Baik Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Stop lagi. penjelasannya. Apa? Tapi bersihnya kalau nutup pakai tangan kiri lagi. Oh tutupnya pakai tangan kiri ya, jangan pakai tangan kanan terus pakai tangan orang lain yang di sebelahnya ya. Itu lebih nggak boleh lagi, dosa, batal jemaah. Ada lagi ilmunya Oh, Sony ya. Pakai tangan orang lah. Iya, Pak. Baik, jamaah kalau misalnya bersin, nguap tadi udah dibahas. Kalau gatel gimana nih jamaah? Kita tanya sama Habib Abdul. Habib, kalau gatal mungkin kalau pakai tangan, kalau gatal di tangan masih bisa ya Bib ya. Tapi kalau kayak di kaki apa segala macam tuh garuk tuh gimana Bib? Itu Batal ya. nggak Bib nama gerakan sholat nggak Bib? Gimana cara garuk dalam sholat? Itu Iya, dia. siap. Mohon penjelasannya Habib Abdullah, Boleh, silakan. siap Bang Sony. Izin guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah kita masih semangat nih mendengarkan pelajaran-pelajaran yang penting sekali di pagi hari ini. Nah, bagaimana cara kita menggaruk sesuatu yang gatal tubuh kita ataupun ada hal yang menempel, bakteri dan lain sebagainya ketika kita di dalam sholat. Baik, di sini saya akan sampaikan yang pertama bahwa kita perlu tahu dulu apakah kita menggerakkan tubuh ini dengan anggota tubuh yang besar. Ya, anggota tubuh yang besar. Karena ada batasan-batasan seseorang itu bisa nggak batal. Ada juga batasan yang akhirnya membatalkan seseorang di dalam sholat. Di antaranya apa? Yang pertama adalah kalau dia menggunakan anggota tubuh yang besar. Jadi kalau misalnya garuknya pakai satu lengan, nah itu bisa batal. Cara garuknya gimana? Cara garuknya pakai asabe, pakai jari-jari. Ya, misalnya gatal, jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. Mohon maaf nih ya, saya contohin misalnya gatalnya di sebelah sini. Ya. Kita mau garuk, gimana caranya? Nah itu gini dulu ya. Bikin inkito, bikin apa? Inkito. Terputus-putus. Jadi enggak berturut tuh, Turut. turut. Gini dulu, baru gini. Nah ini gatalnya di sini. Nah kelihatan enggak Oh garuk? jarinya doang. Oh. Jarinya aja yang garuk ya. Oh. Nah itu cara menggaruk ketika di dalam sholat. Kemudian apa? Kemudian juga an layakuna min syiddatil khauf. Kalau seandainya dia nggak membatalkan, salah satu yang nggak membatalkan kalau seandainya dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan peperangan. Orang bebas aja gerak. Gerak mau kemana, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Karena apa? Karena tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Kemudian juga di antara yang tidak membatalkan kalau lagi di safar. Sholat sunnah safar, sholat sunnah safar, sholat sunnah safar yang maksudnya di sholat sunnah safar di atas kendaraan. Kita kadang-kadang pengen sholat, Masya Allah Ustadz Maulana kadang-kadang perjalanan ya Ustadz ya. Dari sini ke Turki, dari sini ke Uzbekistan, dari sini kemana gitu kan kadang lama. Kita pengen ibadah diantaranya ngerjain sholat di atas pesawat. Nah sholat di atas pesawat tersebut kalau seandainya ada gerakan-gerakan yang kita terpaksa bergerak tidak membatalkan daripada sholat. Kemudian juga tidak termasuk daripada pekerjaan yang darurat. Kayak apa darurat? Misalnya kita nih harus bergerak 3 gerakan secara berturut-turut dan itu gerakannya misalnya harus cepat. Kayak apa? Kita lagi sholat, Mas Sony lagi sholat misalnya. Ya. Lagi sholat, tiba-tiba ngelihat Ejas di situ mau jatuh. Oh, Udah di pinggir
pinggir teralis misalnya, Ah, tangga. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri banget. Ngeri. Nah itu Mas Sony nggak apa-apa langsung nolongin aja. Oh itu langsung ke sana Iya, tolongin ya. langsung tolongin. Nah itu nggak masalah dan tidak membatalkan daripada sholat. Nah ini kalau gatalnya di kaki gimana? Oh iya, Nah, kalau di kaki gatalnya gimana? Kan panjang tuh, Bib, Angkat pelan-pelan ya. perjalanannya. Pelan-pelan angkatnya. Kakinya yang diangkat. kakinya Iya, diangkat. kakinya. Saya yang kira diangkat. nunggu ruku. Ya Allah. Kalau nunggu ruku juga boleh. Lama. Tapi kalau misalnya bacanya 1 juz nggak? Oh, boleh. Baik, Masya Allah Habib, terima kasih untuk penjelasannya Ya, Masya Allah, Habib. barakallah. Tapi Ustaznya waktu aku gatel Apa? sama virus dicolok mata aku. Oh itu beda gatalnya itu. Itu gatal urusan yang lain. Itu Dasar namanya laki-laki jelalatan. gatel kan gitu. Itu Ustaz paham ya. Paham dong, Ustaz. Padahal gak janjian. Padahal gak janjian asik. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk Masya penjelasannya. Allah, Jamaah barakallah. jangan kemana-mana loh. Abis ini kita akan menjawab pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama jamaah ya. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.